أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita kembali membaca dan mempelajari kitab Al-Fara'id Al-Muyassar. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, halaman yang ke 26 ya. Mulahadhatun muhimmatun. Di sini ada beberapa catatan penting untuk kita fahami, penting untuk kita ketahui. Yukhaliful ikhwatu li ummin ghairahum minal warathati fil umuri taliyah. Saudara-saudara seibu, tergambar saudara-saudara seibu. Ya, saudara-saudara seibu berbeda dengan selainnya dari ahli waris. Jadi untuk saudara-saudara seibu ini ada sisi perbedaan dengan selainnya dari ahli waris pada beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, perbedaannya, zakaruhum la yu'assibu unsahum. Jenis laki-laki dari mereka tidak menjadikan jenis perempuannya atau tidak menjadikan jenis perempuannya menjadi asobah, tidak. Ya, jenis laki-laki dari saudara-saudara seibu tidak menjadikan jenis perempuannya dari saudara-saudara seibu menerima ta'sib, sisa, tidak. Ya. Sebagaimana ketika itu terjadi pada saudara sekandung, misalkan, ya kan? Saudara sekandung ini kan menjadikan saudari sekandungnya menerima apa? Sisa, ya kan? Begitu juga pada anak laki-laki menjadikan anak perempuan menerima apa? Sisa. Cucu laki-laki bersama cucu perempuan menjadikan cucu perempuan ini apa? Menerima sisa. Kaidahnya bagaimana? Lizzakari mithlu haddzil unsayyin. Laki-laki dua kalinya perempuan. Adapun pada saudara-saudara seibu ini enggak berlaku. Sehingga kalau di sana ada orang meninggal, ya, meninggalkan misalkan suami, ya, kemudian meninggalkan bapak, seorang mati meninggalkan suami, kemudian meninggalkan pula misalkan saudara laki-laki seibu dan saudari perempuan seibu, maka suaminya setengah, ya, kemudian saudara laki-laki seibu dan saudarinya itu dua orang. Berapa berarti kalau dua orang? Sepertiga dibagi rata. Ya, gitu. Paham ini maksud poin yang pertama. Jadi jenis laki-laki dari saudara-saudara seibu tidak menjadikan jenis perempuannya menerima sisa, tidak. Tapi cara pembagiannya disamakan. Iya, ada farq. Iya. Kalau iya, khusus ibu saja, yang laki dan perempuannya tidak dibeda-bedakan. Paham ini? Kaidahnya tadi kalau satu orang seperenam, dua orang atau lebih sepertiga dibagi rata, laki dan perempuan sama, nggak ada bedanya. Ya. Paham ini? Poin yang pertama. Jadi jenis laki-lakinya tidak menjadikan jenis perempuannya menerima sisa. Kemudian yang kedua, la yufaddalu zakaruhum ala unsahum fil irsi bal yarithuna bisawiyah. Jenis laki-laki dari saudara-saudara seibu tidak dilebihkan di atas jenis perempuannya dalam warisan. Bahkan mereka mewarisi bisawiyah dengan sama rata. Paham ini? Jelas ya? Poin yang kedua ini. Jadi yang laki-lakinya tidak dilebihkan dari yang perempuannya, tapi dalam pembagian disamakan. Siapa mereka? Saudara-saudara seibu bahasanya, ya. Kemudian yang ketiga, yarithuna ma man adlau bihi wa humul ummu.
Ma'anna al-qa'idata kullu man adla biwarithin hajabahu dzalika al-warith. Mereka saudara-saudara seibu dan saudarinya sekaligus, saudara-saudara seibu dan saudari-saudara seibu, mereka yarithun, mengambil warisan, dapat warisan. Ma'man adlau bihi wa huwal bersama orang yang ia menyambung ke mayit dengannya, yaitu ibu. Maksudnya saudara-saudara seibu ini tetap mewarisi meskipun ada ibu. Ibu kan jalurnya saudara seibu kan untuk bisa sampai ke mayit. Ya, Anda ulangi. Ya, bahwasanya mereka saudara-saudara seibu mewarisi bersama orang yang ia menyambung dengannya, bersama orang yang ia sampai ke mayit lewatnya, yaitu ibu, meskipun masih ada ibunya. Seorang mati ya, meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan saudara seibu. Suami sendirian bagaimana? Setengah. Ibu nggak ada. Ibu bagaimana? Lihat di situ nggak ada cabang. Saudaranya misalkan cuma satu lah ya, berarti ibu 1/3. Nah, saudara seibunya dapat 1 orang 1/6. Di sini dia akan nyambung lewat ke mayit lewat ibu. Ibunya masih ada, dianya dapat, gitu. Tetap dianya dapat. Paham gini? Ya. Kalau belum tahu kita ulangi lagi. Jadi saudara-saudara seibu, mungkin kita ini tulis saja ya. Ini mayit. Ini ibu. Ya, ini mayit ini ibu. Ya, ibu ini punya anak selain ya. Ini misalkan pernah menikah dengan ini bapak. Ya, kemudian ini meninggal atau selesai, ya kan? Ibu ini menikah lagi dengan apa? Dengan bulan. Ya. Ini dari sini melahirkan anak. Nah, sekarang ini namanya Zaidun. Ya, Zaid. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, diagramnya. Si mayit, lihat ini mayit, ini ibunya mayit. Ya, ibunya mayit ini punya anak dari bapak yang berbeda. Iya kan, bapaknya berbeda. Kan saudara si ibu. Berarti bapaknya beda, ibunya sama. Contoh lagi nih, ada seorang si Zaid dan si Hindun menikah ya, punya anak namanya Ahmad. Iya. Kemudian setelah itu meninggal misalkan Ahmadnya, atau sebelumnya meninggal dulu siapa tadi? Zaid, bapaknya Zaid meninggal. Kemudian ibunya Zaid ini menikah lagi sama si Muslim misalkan ya, punya anak ya, namanya misalkan di sini apa namanya? Misalkan namanya Salim misalkan ya. Nah, maka si mayitnya misalkan mayitnya namanya siapa dulu? Muhammad lah. Ya, Muhammad. Nih, perhatikan. Si Muhammad punya ibu dan punya bapak. Bapaknya meninggal, ibunya menikah lagi dengan si siapa misalkan? Ya, dengan si A lah. Kemudian dari hasil pernikahan ini lahir Salim. Berarti Salim kan saudara si ibu dengan Muhammad itu kan. Nah, itu. Ya. Ini Salim kan berarti dia sampai ke Muhammad lewat ibu kan. Ya kan? Nah, si Salim ini saudara si ibu tetap dia dapat warisan meskipun masih ada ibunya yang ia sampai ke mayit lewat ibu ini. Paham ini? Ya. Jadi saudara-saudara seibu mereka mewarisi bersama orang yang mereka sampai ke mayit melalui dia. Meskipun kaidah umumnya katanya kullu man adla biwarithin hajabahu dzalika alwarithu. Setiap orang yang menyambung lewat ahli waris, iya, maka ahli waris ini yang dia menyambung lewat dia menghalangi dia. Seperti kakek. Kakek kan dia dapat waris karena menyambung lewat bapak, ya kan? Karena dia menyambung lewat ahli waris bapak. Kalau masih ada bapak ya kakek dapat. Ini kaidah umumnya gitu. Atau nenek, dia kan dapat waris dengan perantara ibu. Maka kalau masih ada ibunya, ya nenek dapat. Atau cucu, ya kan cucu laki-laki.
dia kan cucu laki atau cucu perempuan. Ya. Kalau dia ternyata didapati di sana di atasnya ada anak laki-laki, sudah nggak dapat. Gitu. Ya. Itu maksud dari ucapan di sini. Setiap orang yang menyambung lewat ahli waris tertentu, maka ahli waris tertentu ini menghalangi dia kalau dia masih ada. Paham ini? Ya. Itu. Tapi ini dikecualikan. Saudara-saudara seibu ini dikecualikan. Meskipun ia menyambung lewat ibu dan ibunya masih ada, tetap dapat warisan. Dan juga selain pada saudara, ini juga terjadi pada nenek dari bapak. Nenek ini tetap dapat meskipun bapak masih ada. Jadi yang menggugurkan nenek itu ibu, ataupun bapak tidak menggugurkan. Paham kan? Jadi nenek meskipun masih ada bapak tetap dapat. Ini ya, pendapat ini disahihkan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah. Ya, disebutkan oleh beliau dalilnya, dan itu yang zahir yang tampak dari mazhabnya Al-Hanabilah, yaitu bahwasanya ibu tidak gugur dengan sebab bapak. Karena ada riwayatnya di sini. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala fil jaddi ma'fiha, bahwa beliau Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhu, beliau berkata tentang nenek bersama anaknya. Ya, berarti bersama bapak kan? Ya. Annaha awwalu jaddah at'amaha Rasulullah sudusan. Itu adalah nenek pertama yang dikasih makan oleh Rasulullah sebanyak 1/6. Ma'abniha, meskipun masih ada anaknya, si bapak masih ada. Wabnuha hayy, dan anaknya masih hidup. Paham enggak? Ya. Bahwasanya nenek adalah orang pertama at'amaha Rasulullah yang Rasulullah berikan jatah sebesar 1/6 bersama anaknya. Sebagai bapaknya mayit tadi kan. Wabnuha hayy, dan anaknya masih hidup. Nah, jadi nenek meskipun masih ada bapak kan anaknya nenek. Iya, tetap nenek dapat. Ini insyaallah yang wajib gitu. Ya, ini bila ada jumhur. Ya. Paham ini? Nah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya. Zakaruhum wasala ilal mayyiti bi unsa wa yarithu bi khilafi ghairihim kabnil binti masalah. Jenis laki-laki dari saudara laki-laki, wasala ilal mayyit, sampai ke mayit di unsa lewat jalur perempuan, lewat ibunya, ya kan? Betul enggak? Wa yarith, dan dia tetap dapat warisan meskipun lewat jalur perempuan. Paham enggak ini? Jenis laki-laki dari saudara laki-laki itu sampai ke mayit lewat perempuan, lewat ibu kan? Iya. Ini tetap mewarisi dia. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan selainnya. Seperti ibnul bint, anak laki-laki dari anak perempuan, nggak dapat dia. Cucu laki-laki dari anak perempuan nggak dapat, kenapa? Karena nyambung lewat perempuan. Tapi saudara laki-laki atau saudara perempuan yang menyambung lewat perempuan tetap dapat, ya kan? Saudara laki-laki si ibu, kan dia nyambung lewat ibu, lewat perempuan, tapi tetap dapat. Tapi kalau cucu laki-laki dari anak perempuan nggak dapat, kenapa? Nyambungnya lewat perempuan. Itu diantara perkara yang tersendiri pada apa? Saudara seibu. Wah, itu. Ini yang perlu antum pahami ya. Yang beda ini ya. Kemudian yang berikutnya, ya, tandi berikutnya, catatan berikutnya, idza ijtama'at zaujatun taqasamna fardhal wahidah, ya, ar-rubu'a aw thumuna. Apabila berkumpul beberapa istri, 2, 3 ataupun 4, maka mereka saling berbagi dengan satu jatah. Jatahnya 1/4 kalau nggak ada anak dibagi rata, atau 1/8 kalau ada anak dibagi rata juga. Jadi dengan bertambahnya istri tidak bertambah jatah mereka, tetap jatahnya. Kalau si mayit berarti suaminya ya mati tidak meninggalkan anak, ya 1/4 dibagi rata, istri 4, gitu kan? Itu kalau ada anak 1/8 dibagi rata juga. Ini insya Allah nggak sulit cara menghitungnya, nanti insya Allah belakang-belakang. Kemudian yang berikutnya, idza ijtama'at jaddatun wa kunna mutasawiyatin fi darajati taqasamna as-sudusa. Apabila berkumpul beberapa orang nenek, jaddat itu jamak. Apabila berkumpul beberapa orang nenek
Dan yang sahih bahwasanya nenek itu bisa berkumpul 3 nenek. Mungkin para buyut kayaknya dia. Sebagian menyatakan hanya 2 saja gitu. Dari ibu 1, dari bapak 1. Tapi yang rajih 3. Yang paling banyaknya gitu, paling banyaknya. Nih, kalau pada tingkatan nenek bapaknya, ibunya bapak, ibunya ibu sih 2 kan. Tapi semakin naik kan bisa 3 di situ. Dari bapak bercabang 2. Ya, ibu, bapaknya bapak. Ya, gitu kan. Atau ibu, ibunya bapak. Ya. Kemudian ibu, ibunya ibu. Ya. Baik, kita baca lagi di sini. Apabila berkumpul beberapa orang nenek, wa kunna mutasawiyatin fi darajat, dalam keadaan mereka sederajat. Nih, sederajat, nenek-nenek, buyut-buyut gitu kan. Maka taqasamna sudus, mereka berbagi dalam 1/6. Nenek kan jadi 1/6, ya kan? Berbagi ini 1/6, 2 orang atau 3 orang. Ya. Wa in kunna ghairu mutasawiyatin fi darajah, adapun kalau neneknya tidak sederajat, satunya nenek, satunya buyut misalkan ya. Fa innal qurba min jihatil tusqitu al bu'da, maka nenek yang terdekat dari arah ibu, berarti ibunya ibu, ya kan? Apabila saya ulangi, neneknya tidak 1 derajat, maka yang lebih dekat dari arah ibu ini menggugurkan tusqitu al bu'da, menggugurkan nenek yang lebih jauh dari arah bapak. Misalkan ada nenek dari ibu jalurnya, ibu, ibunya ibu, satunya buyut, ibu, bapaknya bapak. Kalau kan ibu, ibunya ibu, nenek, ini satunya buyut kan? Iya. Ibu, ibunya ibu, berarti apa? Nenek, ya kan? Ibu, ibunya ibu, nenek kan? Tapi lewat ibu. Satunya misalkan ibu, bapaknya bapak. Ini mana yang lebih dekat? Ibu, ibunya ibu atau bapak, bapaknya? Ya jelas. Yang lebih dekat yang ibu itu kan. Yang satunya nenek gitu. Nenek, ibu, ibunya mayit gitulah. Ibu, ibunya mayit gitu ya. Kalau tadi. Ya nenek, ibu, ibunya mayit. Berarti kan nenek. Yang satunya ibu, bapaknya mayit. Ah, berarti kan ini kan jauh. Maka nenek yang dari ibu ini menggugurkan buyut tadi, buyut perempuan yang lewat jalur bapak. Ya, perlu diurusnya, kita sudah paham? Iya. Jadi yang dari ibu ini menggugurkan yang dari bapak yang lebih jauh tadi. Nenek yang nyambungin lewat ibu, iya, menggugurkan buyut yang lewat bapak. Iya. Terus bagaimana? Sebaliknya enggak gitu. Ada khilaf di situ. Lan akas, katanya tidak sebaliknya. Maksudnya kalau misalkan di sana ada nenek dari bapak dengan buyut dari ibu, ini nenek dari bapak ini enggak menggugurkan buyut dari ibu katanya. Ini satu pendapat, ada khilaf memang di sana. Meskipun enggak sederajat. Kelihatannya agak uyang nih. Ya, betul. Nah, gitu. Jadi dari nenek dari bapak. Ya. Satunya buyut dari ibu, tapi lewat ibu semua. Ini menggugurkan enggak gitu. Nenek ini di sini yang dipilih, dan itu disebutkan di sini mazhabnya Al-Malikiyah dan juga mazhabnya Syafi'iyah. Itu bahwasanya tidak menggugurkan, tapi berserikat. Nenek dengan buyut ini, nenek dari bapak dengan buyut dari ibu berserikat. Meskipun tingkatannya lebih dekat nenek. Ya, paham enggak? Nah, ya kalau dibalik nggak bisa. Ya, kalau balik menggugurkan. Kalau misalkan neneknya dari ibu, buyutnya dari bapak, gugur. Apa buyut ini? Ya, paham itu? Iya. Sebagian ada yang berpendapat sama, gitu. Ada khilaf di situ, ada khilaf. Tapi yang dipilih di sini demikian. Lal aksu, tidak sebaliknya. Ini pendapatnya Syafi'iyah wal Malikiyah, gitu. Kalau Hanabilah dan Hanafiyah, dan salah satu dari pendapatnya Syafi'iyah, karena Syafi'iyah punya kedua pendapat, rasanya sama. Yang dekat menggugurkan yang jauh tanpa dibedakan. Nih ya. Apa sih alasannya gitu? Kok nenek dari bapak tidak menggugurkan buyut dari ibu gitu? Nah, kalian mau tahu, kita bacakan ya di sini disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah dalam kitabnya ya, At-Tahqiqat Al-Mardiyah fil Mabahith Al-Fardiyah, kata beliau, wa in kanat ab'ad, meskipun buyut ini dari ibu lebih jauh, tapi fahi aqwa, tapi dia kuat gitu. Likaunil aslan, karena ibu ini asal penyebab warisannya para nenek.
Ya. Maka disamakan dengan buyut yang lebih dekat ke mayit. Tapi ada pendapat yang lain tadi. Ya, ada pendapat yang lain, pendapat Al-Hanabilah, Al-Hanafiyah. Ya, bahwasanya sama. Ya, yang dekat menguburkan, yang jauh tanpa dibedakan. Ya, kan. Ya, silakan tentang prakteknya dibahas secara kekeluargaan, gitu kan. Mana kira-kira yang lebih maslahat ini. Kemudian yang berikutnya al-jaddu al-fasid, nenek yang rusak, kakek yang rusak. Yang rusak itu bukan rusak padanya, bukan ini. Tapi ghairul waris, kakek yang tidak mewarisi. Apa batasannya ini? Al-jaddul fasid, kakek yang fasid, rusak maksudnya ghairul waris, kakek yang tidak mewarisi. Ya, tidak berarti nggak diakui kekakeannya, enggak diakui gitu, cuma nggak waris, bukan ahli waris. Siapa itu al-jad al-fasid, jad yang fasid yang tidak mewarisi? Katanya huwal ladzi bainahu wa bainal mayit unsa, yaitu kakek yang antara dia dengan mayit ada jenis perempuan, seperti abul bapaknya ibunya mayit maksudnya. Berarti kan ini kakek untuk sampai ke mayit lewat perempuan ibu, maka nggak dapat. Pokoknya setiap kakek yang nyambungnya sampai ke mayit ada perempuannya, nggak dapat. Paham nggak? Seperti tadi kan? Nah, berarti apa ini? Kakek dari ibu, nggak dapat kakek dari ibu. Kenapa? Karena dia lewat ibu gitu. Ibunya nggak dapat. Iya. Kemudian al-jadd al-fasidah. Sekarang nenek yang fasidah, nenek yang nggak dapat waris. Lihat batasannya. Hiya allati bainaha wa bainal mayyit jaddun fasid. Mithlu ummu abil Ya. Kakek yang fasid yang enggak mewarisi kakek lagi. Ingatkan kalau ada salah sebut ya. Al-jadd al-fasidah, nenek yang fasidah yang tidak mewarisi adalah nenek yang antara nenek dengan si mayit ini, antara nenek dengan si mayit. Jadi kalau dalam bahasa faraid nenek itu jangan terbatas pada ya setelah ibu aja ya, atau setelah bapak, luas. Nenek, buyut, nenek semua, jadah semua. Jadi nenek yang rusak yang gak dapat warisan adalah nenek yang antara si nenek ini dengan si mayit dihalangi oleh jad al-fasid, oleh kakek yang rusak, kakek yang gak mau warisi. Ya, paham ini? Ya, contohnya ummu abil ibu dari bapaknya ibu. Berarti ini apa? Buyut, ya buyut perempuan yang menyambung lewat kakek laki-laki jelas ya. Kemudian lewat ibu. Kalau ditanya, ya, atau bahasanya dulu apa nih yang antum enaknya? Ibu dari bapaknya ibu mayit. Berarti kan buyut perempuan yang nyambung lewat kakek, yang nyambung lewat ibu. Dapat nggak buyut perempuan? Nggak dapat. Kenapa? Karena di situ dia terhalang oleh di sini kakek yang fasid. Kenapa kakek yang fasid di sini? Abun, karena kakek dengan si mayit terhalang oleh ibu. Nah, gitu sudah. Ya, soal nggak terlalu sulit kok. Ya, sampai di sini paham? Tahu bang, kalau ada yang mau tanyakan, kalau ada yang kurang jelas, tanyakan. Kalau perlu digambar, gambar. Jadi tidak semua kakek nenek dapat, ya. Tidak semua kakek nenek dapat. Ya. Ini kadang sebagian orang melihat rincian kayak gini, wah ruwet dah, sudah nyerah sudah. Jangan cepat nyerah. Ya. Ya, kita contoh berarti ya, istrinya 4. Pak Adon, siapa contohnya Pak? Jangan. Seorang mati meninggalkan misalkan abun ya. Apa bun? Umun aja deh. Ya, umun. Kemudian meninggalkan apa? Istri. Berarti zaujah ya. Berapa istrinya Pak Adon? 3, 4? 4 ya. Kemudian juga meninggalkan misalkan paman ya, amun. Aman apa artinya? Paman. Lihat.
Berapa jadi ibu? Sini kasusnya seorang mati meninggalkan ibu, istri 4, paman 1. Ibu berapa? Kalau ibu ngajak mana? Ke bawah, cabang ada enggak? Enggak ada. Sampai contohnya enggak ada. Berarti berapa skor? 3. Masa bingung? Ibu kan 1/3, 1/6, 1/3 sisa. Nah, ini kan kasusnya nggak ada anak, nggak cucu nggak ada, saudara nggak ada, 1/3. Istri berapa istri? 1/4. Kenapa? Karena nggak ada cabang yang mewarisi. Paman bagaimana? Bisa S saja lah. Di sini penyebutnya kan 1/3, 1/4. 3/4 apa hubungannya nih? Tamadun, tabayun, tadakhul, tawafuk. Tabayun, kalau tabayun diapakan? 3/4. Jadi berapa 3/4? 12. Ya. Sekarang 1/3 dari 12 berapa? 4. 1/4 dari 12 berapa? 3. Ya. Ada masih ada sisanya pertama? Ya, 12 kurangi 7 berapa? 5. Sekarang ada pecahan nggak? Ada pecahan nggak terjadi di sini? Ada. Di mana pecahannya terjadi? Di istri. Jatahnya 3 orang yang 4. Pecah nggak? Nah, untuk menyelesaikan pecahan ini, jadi kalau ada pecahan itu harus diselesaikan. Caranya jumlah istri berapa tadi kepalanya? 4. 4 ini diangkat ke atas tuh. Di samping asal masalah dikalikan asal masalah. Berapa jadinya? 4/12. 48. Ini namanya asal masalah yang baru. 48 ini. Yang namanya ditinggalkan. Hal ini. Nah, tinggal langsung itu ulang. 48. Misalkan 1/3 dari 48. Ini kelamaannya. Langsung aja 4 kali 4. 16. Ya. 4 kali 3. Loh, kan 3 jatah kali 4 berapa? Berapa? 12. Ini 5 4 kali 5? 20. Sekarang ada pecahannya? Enggak ada. Lihat, zaujah 12, orangnya 4. Bisa? 3 kali 12 kali 4 berapa? 3. Berarti masing-masing 3. Ini 3/4 48. Gitu. Mana Pak Don? Sulit dari mana? Gampang? Jadi ini kan kepalanya kan ada 4 istrinya, 4-nya diangkat di samping asal masalah, dikalikan asal masalah dihasilkan yang baru. Nah, 48 kan? Ya kalau antum mau dari 1/3 dari 48 boleh, tapi kan lama. Kalau ini kan langsung 4 kali 4. Nah, dari 3. Nah, dari 5. Nah, kalau antum di sini juga boleh 4 dari 48, cuma kan hitungnya agak susah. Ya. Al-irsu bita'sib. Maghrib jam berapa maghrib? Kembali lagi ya, sudah kita lanjutkan. Sudah lewat dari kita penjelasan tentang ahli waris yang mereka mewarisi dengan al-fard, jatah yang telah ditentukan. Berapa jumlah jatah yang ditentukan dalam syariat? Sebutkan yang pertama apa? Yang paling gedenya dulu? Setengah. Gedenya mana? 2/3 dan setengah. 2/3, setengah, 1/4. Ya, setengah apa 2/3, setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Ada 6 saja cuma. Kalau yang butuh waktu menghafal 6 hari, sehari, hafal dulu. Yang 1/6, hafal dulu ini besok lagi 1/4 siapa? Kalau kita nggak ada kesungguhan untuk menghafal, ingat-ingat ya sudah, anda menempel. Kalau kita ada keinginan yang kuat, insyaallah, bismillah, disertai dengan doa ya. Al-irsu bita'sib. Sekarang kita membahas ya macam warisan kedua, yaitu warisan dengan ta'sib. Warisan dengan apa yang sisa. Iya, apa yang terus sisa. At-ta'sib huwa al-irsu bila taqdirin. Ta'sib adalah warisan tanpa ketentuan. Ya sisa kan enggak ada ketentuan. Ya kan? Wal asobah, sedangkan asobah, bedakan istilah-istilah ini ya. Kalau taksib itu warisan yang tidak ada ketentuan. Kalau asobah hum man yaritu bila takdir. Asobah itu orang-orangnya, jamak satu orangnya yang menerima sisa disebut asib. Banyaknya orangnya asobah gitu. Siapa asobah? Hum man yaritu bila takdirin, yaitu orang yang mewarisi tanpa batasannya ditentukan. Ya.
Aqsamul asobah, macam-macam asobah. Jadi asobah itu ada beberapa macam. Ya. Wa tanqasimul asobatu ila thalathati aqsam. Asobah itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama al-asobatu bin nafsi. Al-asobatu bin nafsi, orang yang dia menerima asobah bin nafs dengan sendirinya tanpa sebab yang lain. Itu al-asobah bin nafs. Di sini ada definisi atau dobitnya, batasannya. Al-asobah bin nafs ini diingat-ingat ya, istilah ini. Apa itu? Wa hum man yarithuna bit ta'sib min ghairi hajatin ila man yu'assibuhum. Itu orang yang mewarisi ta'sib, sisa, tanpa butuh kepada orang lain yang menjadikannya mewarisi sisa. Artinya dia mewarisi dengan dirinya sendiri, dengan sebab dirinya sendiri, bukan karena sebab orang lain. Paham ini? Itu al-asobah bin nafs. Orang-orang yang mewarisi sisa dengan sebab dirinya sendiri, bukan karena sebab yang lain. Siapa saja mereka? Ingat ini. Siapa saja al-asobah bin nafs? Huwa hum jami'ul warithina minar rijali. Itu semua ahli waris dari jenis laki-laki. Semua ahli waris dari jenis laki-laki, mereka asobah dengan sendirinya. Ma'ada zauja wal akha li'um, kecuali yang dikecualikan. Suami, ini meskipun laki-laki, tapi dia ahlul fard, ya kan? Bukan asobah. Kecuali juga saudara seibu, itu bukan asobah. Jadi kalau ditanya siapakah mereka golongan yang menerima sisa asobah bin nafas dengan sendirinya, semua jenis laki-laki. Dari atas, ya, asal ataupun fara' ataupun dari hawashi, saudara paman, kecuali suami dan saudara seibu. Ini meskipun laki-laki tapi bukan asobah, ahlul fard, 2 orang ini. Paham ini? Nah, wa tudhafu ilaihim al-mu'tiqatu fayasiru adaduhum 14 warithan. Ditambahkan lagi satu lagi asobah bin nafs ini, yaitu al-mu'tiqah, seorang tuan perempuan. Apabila ada seorang wanita punya budak, membebaskan budaknya, maka dia juga asobah. Asobahnya bin nafs meskipun dia perempuan. Maka jadilah jumlah mereka asobah, ya, 14 ahli waris, ya. Nanti bisa merincinya lah, bapak, kakek, ya kan, anak laki-laki, cucu laki-laki. Kemudian juga ada saudara laki-laki sekandung, anak-anaknya, saudara laki-laki sebapak, anak-anaknya, paman, anak-anaknya, gitu. Ya. Al-asobah bil ghair, sekarang yang macam yang kedua, al-asobah bil ghair. Humul ladzina yakununa asobatan biwasitati ghairihim minal asobati bin nafsi. Ya, al-asobah bil ghair ini mungkin yang baru ya, al-asobah bil ghair. Dari namanya aja kelihatan orang yang dia menerima asobah bil ghair karena sebab orang lain. Iya kan? Siapa mereka? Wahumul ladzina yakununa asobatan. Itu orang-orang yang menjadi asobah, penerima sisa, biwasitati ghairihim, karena sebab perantaraan yang lain, yaitu karena sebab adanya al-asobah bin nafs. Karena sebab adanya al-asobah bin nafs. Atau yang lebih mudahnya definisinya, kullu unsa asobaha dzakarun. Setiap jenis perempuan yang dia yang dijadikan menerima sisa karena sebab laki-laki. Setiap jenis perempuan yang dijadikan menerima sisa karena sebab adanya laki-laki. Ya. Ini contoh, dengan contoh akan lebih mudah. Anak perempuan kan dia ahlul fard dimaksud ya. Tapi kalau ada anak laki-laki, maka dia asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Kenapa dia disebut asobah bil ghair? Ya karena perantaraan adanya asobah bin nafs, saudara laki-lakinya. Iya. Atau karena ada laki-laki yang menjadikannya menerima sisa. Wa hunna arba'u niswah. Ya. Asobah bil ghair ini semuanya jenisnya perempuan. Jenis apa semuanya? Perempuan. Kalau asobah bin nafs jenis-jenisnya apa? Laki-laki semua, kecuali tuan perempuan ya. Asobah bil ghair ini perempuan semua. Al bintu, contoh ya, asobah bil ghair. Al bintu ma'al ibn, anak perempuan ketika berkumpul dengan anak laki-laki, dia menerima sisa kan? Berarti asobah dia. Kenapa? Ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah adanya anak laki-laki. Yang anak laki-laki ini asobah bin nafs, ya kan? Jadi anak laki-lakinya asobah bin nafs, anak perempuannya apa? Asobah bil ghair, itu namanya. Iya. Paham ini?
Yang kedua bintul ibn ma ibnil ibn. Ketika cucu perempuan dari anak laki-laki ya bertemu dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya jelas cucu perempuannya menjadi asobah. Iya kan? Mewarisi sisa. Kenapa? Karena ada cucu laki-laki. Iya. Kaedahnya di zakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki 2 kalinya perempuan. Kalau ada seorang mati meninggalkan cucu laki-laki 2, cucu perempuan 1. Sudah masing-masing cucu laki-laki 2, cucu perempuan 1. Berarti aslatnya kan 5, 2/5, ini 1/5 gitu. Kayak dilatih aja ya. Ya. Anak juga sama. Kalau matematik tidak seperti Pak Nur. Ya. Mungkin anak sudah bab kelas yang SD kelas 5 udah bingung gitu. Tapi untuk mengerjakan ini insya Allah sederhana gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga ya, al-ukhtu syaqiqatu ma al-akh asyaqiq. Saudari perempuan sekandung ini menjadi asobah bil ghair ketika berkumpul dengan saudara laki-laki sekandung. Nah itu. Yang berikutnya yang keempat al-ukht li'ab. Saudari perempuan sebapak menjadi asobah bil ghair dengan sebab al-akh li'ab, saudara laki-laki sebapak. Saudari perempuannya asobah bil ghair, saudara laki-lakinya asobah bin nafs. Iya kan? Iya. Dia sih mau ada anak perempuan atau mau ada saudara perempuan atau tidak ya tetap dia asobah. Iya kan? Ya kayak anak laki-laki ada anak perempuan atau tidak ya dia tetap asobah. Iya kan? Itu bin nafs. Kalau bil ghair ya dilihat karena sebabnya enggak. Nah, yang ketiga, nah ini, ingat sudah kita dapatkan asobah berapa? 2. Yang pertama asobah binafas, orang-orang yang mewarisi sisa karena sendirinya bukan karena sebab yang lain. Yang kedua asobah bil ghair, orang-orang yang menerima sisa karena sebab yang lain. Ini jenisnya perempuan semua, asobah bil ghair. Yang ketiga asobah mal ghair, ini juga jenisnya perempuan semua. Asobah mal ghair, apa istilahnya? Asobah mal ghair. Siapa mereka? Wahumul ladzina yarithuna bi ta'sibi ma wujudi ghairihim. Yaitu orang-orang yang mewarisi sisa bersama adanya yang lain. Ya, lihat ada definisi yang lebih rinci ya. Yaitu di sini atau ini lebih rinci kullu unsa yatasiru asabatan bi ijtima'iha ma ukhra wa huma ithnatani minan nisa. Iya. Yaitu setiap perempuan, ini asobah mal ghair ya. Setiap perempuan yang dia menjadi asobah, penerima sisa, karena dia berkumpul dengan perempuan yang lain, yang jenisnya beda. Setiap jenis perempuan, ya, yang dia berkumpul dengan perempuan tapi jenisnya lain. Ya, ini asobah mal ghair ada 2 golongan dari perempuan. Ya, yang pertama al-ukhtu syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Ini dia mewarisi sisa menjadi asobah mal ghair ketika berkumpul bersama far'in warisin muannas, cabang ahli waris perempuan. Seperti ada seorang mati meninggalkan anak perempuan dan saudari perempuan sekandung, maka anak perempuan kalau 1/2 sisanya buat saudari perempuan sekandung. Nah itu. Berarti kan perempuan bersama perempuan, iya kan? Ya cuma beda jenisnya. Ini saudara-saudara, ini anak atau cucu perempuan berkumpul dengan saudara perempuan sekandung. Cucu perempuannya kalau 2/3 sisanya buat saudari perempuan sekandung. Nah itu asbab mal ghair. Yang pertama saudari perempuan sekandung, yang kedua saudari perempuan sebapak. Tergambar kan? Jangan sebapak, kayak apa ya? Jangan sampai itu. Saudari perempuan sebapak berkumpul bersama cabang pewaris yang perempuan. Orang mati meninggalkan anak perempuan 2, juga meninggalkan saudari perempuan sebapak. Maka 2 anak perempuan, karena 2 berapa? 2/3. Sisanya 1/3 buat saudari perempuan sebapak. Itu. Ini asbab mal ghair. Itu definisi di atas tadi. Setiap orang-orang yang mewarisi dengan sisa bersama orang lain. Atau lebih rincinya, setiap jenis perempuan ia menjadi penerima sisa karena berkumpul dengan perempuan dengan jenis yang lain. Nah, itu sudah gitu aja sudah. Itu ingat-ingat gitu. Iya. Katanya liqaidatin, karena satu kaidah ij'alul akhawati mal banati asobatan. Jadikanlah
saudara-saudara perempuan sekandungkah atau sebapakkah ketika berkumpul dengan banat asobah sebagai para penerima sisa. Nah, sudah. Enggak usah buyang-buyang. Insyaallah paham kan? Antum mau diulang-ulang saya mungkin insyaallah. Ya, insyaallah meskipun enggak nyantri, enggak mondok insyaallah bisa. Karena sebagian santri juga di pondok kadang dihadapkan dengan ilmu ini puyeng gitu. Kadang yang lulus beberapa orang ya, kadang kalau sekali nggak paham, bahas nggak paham sekali sudah. Kalau nggak paham biasanya itu bisa setengah-setengah ya. Nanti kalau sudah terkumpul semua ilmunya, ada pertanyaan apa saja, insyaallah nanti bisa jawab. Ya. Cukup ya, sudah habis waktunya. Nanti mulahadzah kita baca pada kesempatan berikutnya. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.